Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Hasan al-Basri membuat banyak pejabat Irak terheran-heran. Tak hanya penguasa Irak, Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi yang telah menyiapkan Algojo untuk membunuhnya tiba-tiba luruh setelah berhadapan dengannya. Hasan al-Basri adalah ulama yang paling vokal melontarkan kritik terhadap Hajjaj yang bertindak sewenang-wenang. Kala itu, tak banyak orang yang berani melawan penguasa yang tiran macam Hajjaj. Suatu ketika, Hajjaj membangun istana yang megah untuk dirinya di kota Wasit. Ketika pembangunan selesai, diundangnya orang-orang untuk melihat dan mendoakannya. Hasan al-Basri tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang baik itu. Ketika Hasan al-Basri tiba di tempat itu dan melihat begitu banyak orang mengelilingi istana yang megah dan indah dengan halamannya yang luas, beliau berdiri untuk berkhutbah. Di antara yang beliau sampaikan adalah, kita mengetahui apa yang dibangun oleh manusia yang paling kejam, dan kita dapati Fir'aun yang membangun istana yang lebih besar dan lebih megah daripada bangunan ini. Namun kemudian Allah membinasakan Fir'aun beserta apa yang dibangunnya. Andai saja Hajjaj bahwa penghuni langit telah membencinya dan penduduk bumi telah memperdayakannya. Beliau terus mengkritik dan mengancam hingga beberapa orang mengkhawatirkan keselamatannya dan memintanya berhenti. Cukup wahai Abu Sa'id, cukup. Namun Hasan al-Basri berkata, wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil sumpah dari ulama agar menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tak boleh menyembunyikannya. Keesokan harinya Hajjaj menghadiri pertemuan bersama para pejabatnya dengan memendam amarah dan berkata keras, celakalah kalian. Seorang dari budak-budak Basrah itu memaki-maki kita dengan seenaknya dan tak seorang pun dari kalian berani mencegah dan menjawabnya. Demi Allah, akan kuminumkan darahnya kepada kalian wahai para pengecut. Hajjaj memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan pedang beserta algojonya dan menyuruh polisi untuk menangkap Hasan al-Basri. Dibawalah Hasan al-Basri, semua mata mengarah kepadanya dan hati mulai berdebar menunggu nasibnya. Begitu Hasan al-Basri melihat algojo dan pedangnya yang terhunus dekat tempat hukuman mati, beliau menggerakkan bibirnya membaca sesuatu, lalu berjalan mendekati Hajjaj dengan ketabahan seorang mukmin, kewibawaan seorang muslim dan kehormatan seorang dai di jalan Allah. Demi melihat ketegaran yang demikian, mental Hajjaj menjadi ciut, terpengaruh oleh wibawa Hasan al-Basri. Dia berkata ramah, silahkan duduk di sini wahai Abu Sa'id, silahkan. Seluruh yang hadir menjadi bongong dan terheran-heran melihat perilaku amirnya yang mempersilakan Hasan al-Basri duduk di kursinya. Sementara itu dengan tenang dan penuh wibawa Hasan al-Basri duduk di tempat yang disediakan. Hajjaj menoleh kepadanya lalu menanyakan berbagai masalah agama. Dan dijawab Hasan al-Basri dengan jawaban-jawaban yang menarik dan mencerminkan pengetahuannya yang luas. Merasa cukup dengan pertanyaan yang diajukan, Hajjaj berkata, wahai Abu Sa'id, Anda benar-benar tokoh ulama yang hebat. Dia semprotkan minyak ke jenggot Hasan al-Basri lalu diantarkan sampai di depan pintu. Sesampainya di luar istana, pengawal yang mengikuti Hasan al-Basri berkata, wahai Abu Sa'id, sesungguhnya Hajjaj memanggil Anda untuk suatu urusan yang lain. Ketika Anda masuk dan melihat algojo dengan pedangnya yang terhunus, saya lihat Anda membaca sesuatu. Apa sebenarnya yang Anda lakukan ketika itu? Beliau berkata, aku berdoa, wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dalam kesulitan. Jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagiku sebagaimana engkau jadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Kejadian serupa sering dialami Hasan al-Basri berhubungan dengan para wali negeri dan amir, di mana beliau selalu lolos dari setiap kesulitan tanpa menjatuhkan wibawanya di mata para penguasa tersebut dengan lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Abdurrahman Ra'fat Basya, mereka adalah para tabi'in, melukiskan tentang suasana gembira tatkala Hasan Al-Basri lahir. Beliau adalah putra Khairah budak Ummu Salamah, isteri Rasulullah SAW. Tatkala Khairah melahirkan, menurut Abdurrahman Ra'fat, Ummul Mukminin itu hanyut dalam kegembiraan dan wajahnya tampak ceria dan berseri-seri. Dia mengutus seseorang untuk membawa ibu dan bayinya ke rumah selama masa-masa pemulihan pasca melahirkan. Khairah adalah budak yang paling beliau sayangi dan beliau telah rindu menantikan kelahiran bayi pertama dari budaknya itu. Tak lama setelah itu, Khairah pun datang dengan bayi digendongnya. Ketika Ummu Salamah memandangnya, beliau langsung menyukai bayi itu karena wajahnya yang tampan dan cerah, menarik hati siapapun yang memandangnya. Ummu Salamah bertanya kepada budaknya, "Sudahkah engkau memberikan nama untuknya, wahai Khairah?" Khairah menjawab, "Belum. Aku ingin andalah yang memilihkan nama untuknya sesuka anda." Ummu Salamah berkata, "Kita akan memberi nama yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Hasan." Lalu beliau mengangkat tangannya untuk mendoakan kebaikan bagi sang bayi. Kebahagiaan atas kelahiran Hasan itu tidak hanya dirasakan oleh keluarga Ummul Mukminin Ummu Salamah saja, namun juga dirasakan oleh seisi rumah di Madinah, yaitu rumah sahabat utama yang juga penulis wahyu Rasulullah, Zaid bin Sabit. Sebab ayah si bayi yakni Yasar adalah budak Zaid bin Sabit yang paling disayangi dan diutamakan di antara budak yang lain. Hasan bin Yasar yang pada akhirnya lebih terkenal dengan sebutan Hasan Al-Basri, tumbuh di salah satu rumah Nabi SAW, besar di pangkuan salah satu istri beliau, yaitu Hindun binti Suhail yang lebih sering dipanggil dengan Ummu Salamah. Hubungan bayi yang beruntung itu dengan Ummu Salamah tidak hanya sebatas itu. Lebih jauh lagi karena seringkali ibunda beliau Khairah harus keluar dari rumah untuk mengurus kebutuhan Ummul Mukminin, sehingga harus meninggalkan bayinya. Anak ini meraih kesempatan emas untuk bergaul dengan istri-istri Nabi SAW. Sebab rumah-rumah mereka berdekatan sehingga ia bisa bermain dari satu rumah ke rumah yang lain. Sudah barang tentu akhlak beliau terwarnai oleh para penghuni rumah itu dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Seperti yang diceritakan oleh Hasan Al-Basri sendiri, dia mengisi rumah Ummul Mukminin dengan ketangkasannya yang menyenangkan. Sering dia naik ke atap rumah lalu berpindah-pindah dengan lincah. Hasan dibesarkan dalam suasana yang diterangi oleh cahaya nubuwah dan meneguk sumber air jernih, yaitu ilmu yang tersedia di rumah-rumah Ummahatul Mukminin. Beliau juga berguru kepada sahabat-sahabat utama di Masjid Nabawi. Beliau meriwayatkan dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah dan lain-lain. Meski demikian, kekaguman yang paling menonjol jatuh kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengagumi keteguhan agamanya, ketekunan ibadahnya, kezuhudannya terhadap kesenangan dunia, kefasihan lidahnya, hikmah-hikmahnya yang berkesan di hatinya, kemantapan tutur katanya dan nasihat-nasihatnya yang menggetarkan hati. Sehingga beliau berusaha berakhlak dengannya dalam hal takwa dan ibadah serta mengikuti jejaknya dalam memberikan keterangan dan kefasihan bahasanya. Menginjak usia 14 tahun, ketika memasuki usia remaja, beliau berpindah bersama kedua orang tuanya ke Basrah dan menetap di sana. Dari sinilah muncul julukan Al-Basri yang dinisbahkan pada kota Basrah. Lalu keutamaan beliau mulai dikenal orang-orang Basrah. Di saat Hasan Al-Basri menjadi imam, kota Basrah merupakan benteng Islam yang terbesar dalam bidang ilmu pengetahuan. Masjidnya yang agung penuh dengan para sahabat dan tabi'in yang hijrah ke sana dan halakah-halakah keilmuan dengan beraneka ragam dan coraknya memakmurkan masjid-masjid dan suraunya. Hasan Al-Basri tinggal di masjid itu dan menekuni halaqah Abdullah bin Abbas.
Habru ummati Muhammad atau ustadznya umat Muhammad. Dia mengambil pelajaran tafsir, hadis, qiraah, fikih, adab, bahasa dan sebagainya. Hingga beliau menjadi seorang ulama besar dan fuqaha yang terpercaya. Maka umat banyak menggali ilmunya, mendatangi majelisnya serta mendengarkan ceramahnya yang mampu melunakkan jiwa-jiwa yang keras dan mencucurkan air mata orang-orang yang terlanjur berbuat dosa. Banyak orang terpikat dengan hikmahnya yang mempesona. Nama Hasan al-Basri telah menyebar di seluruh daerah dan dikenal di mana-mana. Para gubernur dan khalifah menanyakan dan mengikuti beritanya. Khalid bin Safwan bercerita saat bertemu Mas Salamah bin Abdul Malik. Yang ditanyakan adalah Hasan al-Basri. Ceritakan apa yang Anda ketahui tentangnya, ujar Mas Salamah kepada Khalid. Maka berceritalah murid Hasan al-Basri ini. Beliau adalah orang yang hatinya sama dengan zahiriyahnya. Perkataannya serasi dengan perbuatannya. Jika menyuruh perkara yang ma'ruf, maka beliau pula yang paling sanggup melakukannya. Jika melarang yang mungkar, beliau pula yang paling mampu meninggalkannya. Saya mendapatinya sebagai orang yang tidak memerlukan pemberian dan zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Sebaliknya saya dapati betapa orang-orang memerlukan dan menginginkan apa yang dimilikinya. Wallahu a'lam.